Halo guys, balik lagi di Dhamma Friday. Setelah menelusuri perjalanan panjang Pangeran Siddhartha dalam 6 tahun melakukan praktek pertapaan keras dengan menyiksa tubuhnya, kemudian berlatih menahan nafas dalam waktu yang lama dan hanya makan 1 butir beras sehari sehingga membuat tubuhnya yang sangat kurus. Dan sampai pada akhirnya bisa mencapai pencerahan sempurna. Nah, teman-teman pernah kepikiran gak sih? Setelah petapa Siddhartha mencapai pencerahan sempurna dan kemudian dikenal sebagai Buddha, apa aja sih yang dilakukan beliau setelah keluar dari meditasi mendalam? Apakah langsung berkeliling menyebarkan ajarannya atau hanya diam menunggu orang berdatangan kepada beliau? Yang penasaran? Yuk sini merapat. Mari kita bahas di video kali ini. Minggu pertama, Vimuttisukkha. Di minggu pertama, Buddha Gautama masih duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi dan menikmati keadaan Nibbana, yaitu keadaan yang terbebas sama sekali dari gangguan-gangguan batiniah, sehingga batinnya tenang sekali dan penuh kedamaian. Sang Buddha merasakan Vimuttisukkha, artinya kebahagiaan yang telah terbebas dari kemelekatan. Bagi seorang Buddha, yang namanya milikku itu hanyalah ilusi, dan beliau sudah sepenuhnya terbebas dari ilusi tersebut. Minggu kedua, Katanu Kata Wedi. Di minggu kedua, Buddha Gautama berdiri beberapa kaki dari pohon Bodhi dan memandang pohon tersebut terus-menerus dengan mata tidak berkedip selama 1 minggu. Sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pohon yang telah memberinya tempat untuk berteduh sewaktu berjuang untuk mencapai tingkat Buddha. Refleksi dari Katanu Kata Wedi atau tahu berterima kasih. Sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling bergantung, kita haruslah saling berterima kasih kepada siapapun dan apapun juga. Minggu ketiga, menciptakan Ratana Camkamana. Di minggu ketiga, Buddha Gautama berjalan mondar-mandir di atas jembatan permata yang diciptakannya di udara. Karena melalui mata dewanya, Sang Buddha mengetahui bahwa ada dewa-dewa di surga yang masih meragukan apakah beliau benar telah mencapai penerangan agung atau belum. Ratana Camkamana adalah jembatan permata yang diciptakan untuk menghilangkan keraguan-raguan dari para dewa. Ini diperbuat Sang Buddha bukanlah untuk menyombongkan diri atau pamer, tetapi semata-mata hanyalah untuk menyadarkan para dewa bahwa Sang Guru yang disebut Buddha telah datang. Minggu keempat, menciptakan Ratana Graha. Di minggu keempat, Buddha Gautama berdiam di kamar batu permata yang diciptakannya. Di kamar permata itulah Sang Buddha bermeditasi mengenai Abhidhamma, yaitu ajaran mengenai pengetahuan tentang kebenaran tertinggi. Batin dan badan jasmaninya telah menjadi demikian bersih, sehingga mengeluarkan sinar-sinar yang berwarna biru melambangkan bakti, kuning melambangkan kebijaksanaan, merah melambangkan cinta kasih, putih melambangkan kesucian, jingga melambangkan kesemangat, dan campuran kelima warna tersebut. Minggu kelima, menaklukkan putri-putri Dewa Mara. Di minggu kelima, Buddha Gautama bermeditasi di bawah pohon Ajapala Nigroda atau pohon beringin. Tidak jauh dari pohon Bodhi. Disinilah 3 orang anak Mara, yaitu Tanha, Arati, dan Raga, masih berusaha untuk mengganggunya. Mereka menampakkan diri sebagai 3 gadis yang elok atau penuh nafsu birahi, diiringi nyanyian yang merdu dan bisikan yang memabukkan, berusaha untuk merayu dan menarik perhatian Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha menutup matanya dan tidak mau melihat, sehingga 3 orang dewi hawa nafsu meninggalkan Sang Buddha. Minggu ke-6, bertemu Raja Ular Mucalinda. Di minggu ke-6, Buddha Gautama bermeditasi di bawah pohon. Pada saat itu turun hujan yang lebat. Tiba-tiba muncul seekor raja ular yang sangat besar dan badannya 7 kali memutari Sang Buddha dan kepalanya memayungi Sang Buddha supaya tidak terkena air hujan. Waktu hujan berhenti, ular itu berubah bentuknya menjadi seorang pemuda dan kemudian menghormat kepada Buddha. Pada waktu itulah Buddha mengucapkan kata-kata berikut. Berbahagialah kalian yang bisa merasa puas. Berbahagialah bagi mereka yang dapat mendengarkan dan melihat kesunyataan. Berbahagialah bagi mereka yang bersimpati kepada makhluk-makhluk lain di dunia ini. Lenyaplah sang aku merupakan berkah yang tertinggi. Minggu ke-7, bertemu Tapusa dan Balika. Di minggu ke-7 atau minggu terakhir sebelum Sang Buddha memutar roda Dhamma,
Beliau bermeditasi di bawah pohon Rajayatana pada hari ke-50 pagi hari setelah berpuasa selama 7 minggu, karena makanan terakhir yang dikonsumsi oleh Buddha adalah nasi susu yang dipersembahkan oleh Sujata. 2 orang pedagang lewat di dekat tempat Sang Buddha duduk. Mereka adalah Tapusa dan Balika, menghampiri Sang Buddha dan mempersembahkan makanan dari beras dan madu. Buddha Gautama sempat tertegun sejenak karena teringat mangkuk yang beliau terima dari Sujata telah hanyut di sungai Neranjara. Dan sejak zaman dulu tidak pernah seorang Buddha menerima makanan dengan kedua tangannya. Tiba-tiba 4 orang dewa dari 4 penjuru alam, 1 Maharajika, yaitu Datarata sebelah timur, Wirulhaka sebelah selatan, Wirupaka sebelah barat, dan Kuwera sebelah utara, datang membawa masing-masing 1 patah atau mangkuk yang dipersembahkan kepada Sang Buddha. Beliau menerima 4 patah atau mangkuk tersebut dengan kekuatan gaibnya, dijadikan 1 mangkuk. Dengan demikian, Sang Buddha dapat menerima persembahan dari Tapusa dan Balika. Setelah Sang Buddha selesai makan, kedua pedagang itu memohon agar diterima menjadi pengikut. Mereka diterima sebagai upasaka-upasaka yang pertama dan berlindung kepada Buddha dan Dhamma. Pada saat itu, Sangha belum terbentuk karena roda Dhamma belum dibabarkan. Setelah makan, Sang Buddha merenung apakah Dharma yang beliau temukan akan diajarkan kepada halayak ramai atau tidak. Sebab Dhamma itu dalam sekali dan sulit untuk dimengerti. Tiba-tiba Brahma Sahampati, salah satu makhluk paling senior dari alam Brahma, turun dari alam Brahma atau Brahma Loka dan berdiri di hadapan Sang Buddha. Setelah memberi hormat yang layak, Brahma Sahampati berkata kepada Sang Buddha, "Semoga Sang Tathagata demi belas kasihannya kepada para manusia berkenan mengajarkan Dharma. Dalam dunia ini terdapat juga orang-orang yang sedikit dihinggapi kekotoran batin dan mudah mengerti Dharma yang diajarkan." Hingga kini, permohonan Brahma Sahampati kepada Sang Buddha tetap diucapkan oleh umat Buddha sebagai permohonan kepada seorang biku untuk mengajarkan Dhamma yang berbunyi sebagai berikut. Brahmaca Lokadipati Sampati Patanjali Adiwarang Ayacata Santidasata Pajaraka Jatika Desetu Damang Ahu Kapimang Pajang, yang artinya Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya dan memohon, ada makhluk-makhluk yang dihinggapi sedikit kekotoran batin. Demi belas kasihan kepada mereka, ajarkanlah mereka Dhamma. Sebenarnya, tanpa diminta oleh Brahma Sahampati, Buddha Gautama tentu saja mengetahui banyak makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka atau orang-orang yang memiliki batin yang lentur dan mudah mengerti Dhamma. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Brahma Sahampati sebagai bentuk penghormatan yang luar biasa kepada seorang Buddha. Karena bahkan makhluk Brahma yang paling senior dan dihormati sekalipun meminta Buddha untuk mengajar. Jadi, dengan permohonan ini, Brahma Sahampati ingin menunjukkan bahwa Buddha Gautama memang layak untuk menjadi guru para dewa dan manusia. Sehingga hal ini menghapus keraguan makhluk-makhluk dari alam dewa dan Brahma yang menjunjung hierarki tingkat alam kehidupan. Setelah menjadi makhluk paling agung di muka bumi ini karena berhasil menemukan jalan tanpa aku, yang dimana jalan ini merupakan satu-satunya jalan menuju Nibbana atau Nirwana alias keluar dari samsara atau siklus kelahiran kematian. Ternyata Buddha Gautama nggak langsung rebahan ya guys. Tapi ada kepikiran nggak untuk menjadi Buddha? Kalau ada yang mau, kapan-kapan aku spill tutorialnya ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau menonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau mau nambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah dan kita akan diskusikan bareng-bareng. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!